Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Akhwani rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya kekuatan umat Islam, kekokohan umat Islam, benteng daripada umat Islam, yaitu adalah ketika umat Islam memiliki hubungan yang kuat dengan para pendahulunya, daripada para ulama, daripada para aulia, daripada para tabi'in, daripada para sahabat, dan memiliki hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka daripada orang-orang umat Islam di zaman sekarang memiliki hubungan yang kuat dengan mereka, maka itu adalah benteng yang sangat kokoh. Dan ketika kita sudah memiliki benteng tersebut, maka sekuat apapun godaan daripada setan, sekuat apapun gangguan daripada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan sirna dan tidak akan bisa membobol daripada benteng tersebut. Maka kalau kita lihat, kalau kita mau merenungkan daripada mereka, cara-cara daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam menghancurkan daripada kesatuan umat Islam, di dalam menghancurkan daripada kesatuan umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka cara berdakwahnya bukan dengan mengajak ayo masuk ke agama Yahudi, ayo masuk ke agama Nasrani, tidak, bukan dengan seperti itu. Akan tetapi mereka daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani mengajak kita atau ingin memecah belah kita, caranya dengan yang pertama menjauhkan umat Islam daripada para pemimpinnya, menjauhkan umat Islam daripada para pendahulunya, daripada orang-orang yang soleh. Karena ketika umat Islam sudah jauh daripada pemimpinnya, sudah jauh daripada salafun saleh, maka umat tersebut sudah mulai lemah. Maka umat tersebut sudah mulai bisa dimasuki daripada ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Sudah mulai bisa mereka mengikuti masuk daripada golongan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kalau kita lihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana disebutkan bahwasannya la tatabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian kelak akan mengikuti daripada ajaran-ajaran orang sebelum kalian, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, jika seandainya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, jika masuk ke lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Ini telah disabdakan Nabi Muhammad dan ini telah tampak di zaman kita sekarang. Bahwasannya kita semua, pikiran kita sekarang mengikuti yang namanya yang lagi ngetren, atau yang lagi viral, atau yang lagi booming. Kita semua mengikuti, baik dalam pakaian, ataupun dalam cara pemikiran, ataupun dalam cara berbicara, ataupun dalam cara memiliki potongan rambut dan yang lain-lain. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad telah mengatakan bahwasannya jika seandainya mereka masuk ke lubang biawak. Kenapa Nabi Muhammad SAW di sini menjelaskan lubang biawak? Kenapa tidak menyebutkan lubang ular atau lubang binatang-binatang yang lain? Karena Nabi Muhammad menyatakan bahwa mengetahui bahwasannya lubang biawak ini tidaklah binatang juga ikut masuk ke lubang biawak tersebut kecuali dia tidak bisa keluar. Karena biawak ini kalau sudah membuat lubang akan sulit untuk mendapatkan jalan keluar lagi. Maka seperti ini juga dipermisalkan ketika seseorang sudah mengikuti daripada ajaran atau cara-cara mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan sulit lagi kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka caranya bagaimana agar kita terhindar daripada ajaran mereka atau kita terjaga, maka kita harus membentengi diri kita dengan memperkenalkan lagi kepada guru-guru kita, atau memperkenalkan lagi kepada para pendahulu kita daripada orang-orang yang soleh. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kemuliaan daripada orang-orang Al-Muhajirin dan Ansar, para sahabat, Allah juga mengikutkan daripada segerombolan kaum yang hidup setelah zaman sahabat. Di zaman kita
Yang mana sifat mereka apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mana segerombolan daripada setelah orang-orang yang hidup daripada zaman para sahabat, yang mana mereka ini senantiasa berdoa, memintakan ampun untuk dirinya dan juga memintakan ampun kepada orang-orang yang telah meninggal daripada sebelumnya. Alias memiliki hubungan dengan orang-orang yang sebelumnya. Hubungan dengan doa ataupun hubungan dengan sanad ilmu dan yang lain-lain. Maka ini telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan benteng umat Islam ketika dia memiliki hubungan khusus atau mengidolakan daripada orang-orang yang sebelumnya, daripada para sahabat atau para tabi'in atau Nabi Muhammad SAW. Sebagai agar kita lebih paham lagi, kita ambil satu kisah, ini kisah nyata yang mana terjadi di negeri daripada orang-orang kafir sana. Ada satu keluarga muslim terdiri daripada suami, istri, kemudian satu orang anak. Yang mana keluarga ini tinggal di negeri orang-orang non-muslim. Adatnya pakai adatnya orang non-muslim. Semua tetangganya orang-orang non-muslim. Maka akan tetapi ya, kedua keluarga ini atau keluarga muslim ini tidak merasa takut akan keturunannya nanti akan ikut bersama mereka atau waliyadzubillah akan murtad, akan mengikuti daripada ajaran mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Kenapa tidak memiliki rasa takut? Karena mereka telah membentengi keluarganya dengan benteng yang kokoh. Apa bentengnya? Mereka keluarga tersebut setiap malam sebelum tidur berkumpul dengan keluarganya mengkisahkan daripada kisahnya para sahabat. Hari ini kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya kisahnya Sayyidina Umar. Anaknya ikut mendengarkan, keluarganya ikut mendengarkan, istrinya ikut mendengarkan, sehingga kehidupan keluarganya di rumahnya tersebut semuanya adalah yang dikisahkan adalah kisahnya mereka daripada orang-orang yang soleh. Maka hari demi hari terlewat berjalan, anak tersebut sudah mulai besar, sehingga anak tersebut harus dimasukkan untuk sekolah. Dan di negeri tersebut tidak ada sekolah muslim, sehingga mau tidak mau harus sekolah bersama orang-orang kafir. Maka ketika di hari pertama dia sekolah, daripada kebiasaan seorang guru untuk menanyakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Maka anak-anak tersebut ada yang mengangkat tangan yang mengatakan, wahai guru, aku ingin jadi dokter. Satunya ada yang mengatakan, aku ingin jadi pilot. Satu yang mengatakan, aku ingin jadi orang-orang yang bermanfaat. Kemudian ketika sampai ditunjuk kepada muslim ini, anaknya orang muslim ini, ketika dia mengangkat tangan ditanya oleh gurunya, kau kalau sudah besar mau jadi apa? Maka anak tersebut menjawab, wahai guruku, aku kalau sudah besar aku ingin menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Gurunya bingung dan takjub, ini gurunya bukan orang muslim. Kemudian gurunya tanya, siapa itu Umar bin Khattab? Dan kenapa kau ingin menjadi seperti dia? Dan anaknya karena setiap malam dia sudah mendengar kisahnya Umar bin Khattab daripada ayahnya, sudah mengetahui detail tentang siapa itu Umar bin Khattab, maka anaknya berdiri di hadapan kelas, di hadapan para murid-murid yang lain, serta menceritakan di hadapan gurunya dan teman-temannya kisah daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat yang gagah berani, Khalifah Nabi Muhammad SAW, dikisahkan dengan jelas. Kemudian setelah pulang daripada sekolah, gurunya tersebut masih terngiang daripada takjub dengan anak tersebut yang lantang mengkisahkan daripada kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Serta sampai di rumahnya, guru tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi serta siapa itu Umar bin Khattab dan bagaimana anak tersebut bisa memiliki idola yang sangat luar biasa seperti ini. Sehingga guru tersebut datang ke rumah wali santri tersebut, ke rumah keluarganya orang muslim, dan bertanya kepada ayahnya, siapa sih itu Umar bin Khattab? Dan bagaimana anakmu bisa bercerita mengidolakan Umar bin Khattab dengan sangat luar biasa? Kemudian dijelaskan oleh ayahnya, dikenalkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW akhlaknya dan budi pekertinya dan tentang agama Islam, sehingga guru tersebut bisa masuk Islam. Masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana? Siapa yang memasukkan guru tersebut kepada agama Islam? Yang masukkan kepada adalah anak kecil. Tapi anak kecil bukan sembarang anak kecil, akan tapi anak kecil yang telah dibentengi dengan benteng yang sangat kokoh yang luar biasa. Maka
Ayo kita kenalkan keluarga kita, anak istri kita kepada orang-orang pendahulu kita daripada para sahabat dan para tabi'in, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga akidah kita, menjaga akhlak-akhlak kita, sehingga kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para salafun saleh. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.